Ternyata sesuai aturan terbaru dari Kementerian Keuangan, bansos tambahan yang berupa beras 10 kilo, daging, dan juga telur hanya diberikan untuk 4 golongan berikut ini. Nah, kira-kira siapa sajakah golongan yang akan menerima bantuan di sini? Dan apakah selain golongan tersebut bisa berkesempatan mendapatkan bantuan itu juga? Nah, di sini akan kita bahas tuntas dalam kesempatan video kali ini. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru update valid di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita sudah mendapatkan informasi yang terbaru dan tentu saja informasi ini ada sumbernya dari Kementerian Keuangan. Karena tentu saja kita hanya memberikan informasi yang memang ada sumbernya saja dan bukan berupa opini tanpa ada sumbernya yang pasti ya teman-teman. Nah, dimana untuk sumber di sini nanti akan kita tunjukkan juga dari akun YouTube resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tetapi dalam video tersebut sangat panjang sekali, maka dari itu di sini akan kita berikan cuplikan videonya, lalu nanti akan kita lebih rangkumkan lagi, kita lebih jelaskan lagi secara detail supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami dan juga menerima informasi tersebut. Nah, jadi teman-teman jangan di skip ya, akan kita tunjukkan video cuplikan dari Kementerian Keuangan dan kita akan lebih bahas tuntas lagi setelah video yang saya tampilkan berikut ini. Jadi pastikan jangan di skip terlebih dahulu. Langsung saja, ini dia video cuplikan sumber kita. Pak Ishak tentang bansos pangan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mas Krisna, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, bahwa sebenarnya ini tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan juga harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsennya. Ya. Namun caranya kita memang akan membagikan beras ya secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan ya kepada keluarga penerimaan manfaat yang ada di dalam DTKS. Ya, kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini perkiraan kami ini akan akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun ya. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraan kami sekitar 7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya. Untuk ayam dan telur ini nanti akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Itu perkiraan sementara datanya ini dari BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan ke APBN nanti biaya termasuk untuk ayam, telur maupun distribusinya sekitar 460 miliar rupiah untuk 3 bulan pembagian, Maret, April, Mei. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi adalah cuplikan videonya. Jadi, untuk bansos pangan ini akan diberikan karena untuk mengendalikan inflasi dan kenaikan harga pangan. Di mana nanti biasanya saat bulan suci Ramadan ataupun Hari Raya Idul Fitri itu akan ada peningkatan harga bahan pangan pokok ya, teman-teman. Nah, di mana untuk bansos pangan ini diberikan juga ya selama 3 bulan, yaitu bulan Maret, April, Mei di tahun 2023. Untuk yang menerima bansos ini pun berupa beras, yaitu KPM yang berasal dari data DTKS, atau bisa kita simpulkan ya teman-teman, yaitu yang di daftar DTKS yang mendapatkannya jika melihat dari skema di tahun lalu pun juga seperti itu, yaitu adalah para KPM
PKH dan juga BPNT. Nah, jadi untuk golongannya jika kita lebih rincikan lagi, yang golongan pertama ada KPM PKH murni. Lalu golongan yang kedua ada KPM BPNT murni. Lalu golongan yang ketiga KPM PKH plus BPNT. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali akan ada sebanyak 21,3 juta KPM, di mana yang menyalurkannya adalah nantinya pihak Bulog. Setelah mendistribusikan beras tersebut, pihak Bulog akan menagihkan sebanyak 7,8 triliun. Artinya anggaran bantuan ini senilai 7,8 triliun yang akan diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, di mana lanjut ya, untuk bansos yang komoditi daging ayam plus telur akan diberikan kepada kelompok masyarakat balita atau anak yang berpotensi stunting, di mana datanya nanti akan diambil dari data BKKBN. Nah, di mana nanti akan ada sinkronisasi data antara DTKS dan juga data dari BKKBN. Nah, untuk bantuan yang daging ayam dan juga telur ayam ini penerimanya kurang lebih sebanyak 2,1 juta KPM, di mana anggaran yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4,60 miliar. Dalam anggaran-anggaran ini sudah termasuk biaya distribusi juga. Untuk daging ayam dan juga telur ini akan dihandle ya teman-teman oleh pihak ID Food. Sedangkan untuk yang beras akan dihandle oleh pihak Bulog. Nah, kita juga mendapatkan informasi untuk dari pihak Bulog sendiri sebagai direktur sudah menginformasikan kalau dari pihak Bulog ini cuman menunggu data dari Kementerian Sosial saja, barulah nanti akan disalurkan untuk bantuan beras yang ada di sini. Jadi tentu saja tinggal satu tahap lagi sudah cair. Karena dalam video kita yang sebelumnya sudah sangat kita jelaskan ya teman-teman, yang video ini dia. Nah, dalam video tersebut juga diinformasikan bahwasanya untuk bantuan beras ini akan disalurkan sebelum bulan Ramadan. Ya, kisaran beberapa hari lagi harusnya sudah cair ya teman-teman. Nah, tetapi tentu saja melihat dari situasi kondisi yang ada di lapangan. Karena bisa saja nanti ada ketelatan karena mungkin daerah yang disalurkan itu jauh terpencil ataupun memang aksesnya susah. Nah, lanjut di sini kita masuk ke dalam poin pembahasan kita yang kedua. Apakah selain 4 golongan tersebut itu berpeluang untuk mendapatkan bantuan beras, daging, dan juga telur ayam di sini? Nah, jawabannya tentu saja bisa saja berpotensi dapat. Karena di sini jika kita melihat dari skema yang lalu itu data dari DTKS yang mendapatkan PKH maupun BPNT ya teman-teman, ingat di tahun lalu. Dan di tahun ini data di DTKS itu tidak cuma BPNT maupun PKH saja, tetapi ada seperti bantuan atensi, lalu ada juga bantuan PBI dan juga bantuan BLT BBM maupun bantuan lainnya yang terdaftar di sini. Nah, tetapi di sini kembali lagi melihat dari kebijakan terbaru dari pemerintah. Jika memang mengacu pada data yang terdaftar di DTKS ya teman-teman, selain penerima bantuan PKH maupun BPNT pun berpeluang untuk mendapatkan bantuan yang ada di sini. Karena namanya terdaftar di DTKS juga. Nah, kembali lagi nanti dari pihak Kementerian Sosial, data yang seperti apakah yang akan diberikan kepada pihak Bulog ya untuk penyaluran bantuan beras ini ya teman-teman. Jadi di sini nanti apabila data yang diberikan dari Kementerian Sosial hanyalah data PKH dan BPNT, ya itulah yang dapat. Tetapi nanti apabila data yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu adalah peserta bantuan yang lainnya juga yang terdaftar di DTKS, maka bisa saja teman-teman selain PKH maupun BPNT mendapatkan bantuan di sini. Yang pasti nanti apabila sudah ada informasi resminya secara update akan kita share lagi kok kepada teman-teman semua. Yang pasti teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Nah, oke sobat, saya akhiri ya dalam kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Saya akhiri dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.